taufik sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini meskipun di luar masih agak dingin ya. Tapi alhamdulillah pagi ini tidak terlalu dingin, sejuk lah. Hanya satu yang kedinginan di sini adalah Mas Aris ya, kelihatannya dari bajunya gitu udah kelihatan bajutan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabiin termasuk kita semua yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan syariatnya agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa hari pagi Ustaz Gungus sudah siap. Yang partai tambahannya asalnya Pak Endro. Tapi Pak Endro melarikan diri kabur ke Jogja kemarin ya. Nggak bertanggung jawab Endro itu. Jadi beliau sudah kembali ke Indonesia untuk selama 2 bulan 3 bulan katanya, karena nggak salah namanya ya, untuk mengambil data katanya. Jadi saya sebagai penjaga gawang ya harus tidak boleh gawangnya kosong. Jadi kalau ada yang melarikan diri, saya insya Allah sebagai supir tembak Om Iwan ya. Om Iwan tahu supir tembak gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan membacakan 2 buah hadis tentang sifatul akyas. Pernah mendengar akyas? Akyas itu dari bahasa Arabnya dari kata kis. Kis kalau sehari-hari orang Arab itu memaknainya dompet ya, wadah kantong gitu. Kis. Ada di Indonesia itu wadah ikan namanya kempis. Mungkin dari situ juga ya, wadah ikan kalau kita mancing gitu bawa tempat untuk menyimpan ikan itu namanya kempis juga. Mungkin ada hubungannya, saya nggak tahu itu. Sifat kis itu dari dalam bahasa Inggris itu ada artinya elegan, ada juga courteous. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia kalau elegan itu mungkin hebat, atau ada juga di situ diartikannya sebagai readiness, orang yang siap. Itu kis ya. Hadis yang pertama dari Umar radhiyallahu anhu qala kuntu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Umar radhiyallahu anhu sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor, kemudian datanglah seorang rajul, seorang laki-laki dari kaum Ansor. Berarti ini kira-kira di mana? Di Makkah atau di Madinah ini? Kalau ada kaum Ansor, udah ke Madinah ya. Ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Berarti kalau Ansor orang mana? Orang Makkah atau orang Madinah ini? Kalau orang Ansor itu yang the helper, yang menolong. Orang Madinah ya, orang lokal. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seorang laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, summa qala, dan berkata, ya Rasulullah, kata orang ini, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal. Orang mukmin yang seperti apa yang afdal itu lebih utama? Kata seorang laki-laki ini. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama itu adalah orang mukmin yang khuluq, yang akhlaknya yang paling baik. Who has the best character ya. Yang memiliki akhlak yang baik. Apa itu akhlak? Akhlak itu bisa diartikan sebagai perilaku, bisa diartikan sebagai tabiat, kebiasaan, bahkan lebih luas lagi akhlak itu bisa juga mencakup di dalamnya adalah ibadah. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Bahkan akhlak kepada binatang, kepada alam, tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Itu juga termasuk dalamnya adalah akhlak. Apa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Alla tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan kita. Maka tidak sewajarnya kita membuat tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan Allah yang maha agung, yang maha hebat, sama suami kita aja, istri kita aja kalau misalnya Pak Wito mau menduakan kan pasti nggak rela tuh biasanya ya. Itu baru istri kita itu. Nggak tahu kalau Pak Wito udah diberi izin, saya nggak tahu ya. Istri kita aja nggak mau diduakan ya. Padahal istri kita melahirkan kita juga enggak, menciptakan kita juga enggak, ketemunya juga udah dewasa kan. Kebanyakan dari kita ketemu istri kita udah dewasa, nggak ada yang teman sejak kecil, misalnya sekampung, kayaknya jarang ya. Itu hanya beberapa kasus saja yang sejak kecil berteman, kemudian sudah besarnya malah menjadi jodohnya. Karena bahkan kalau biasanya yang sejak kecilnya, saya menemukan kasus di Melbourne, di Australia, orang-orang yang sesama Indonesia yang sejak kecilnya berteman, kemudian punya anak yang kecil-kecil yang mungkin bareng-bareng pengajian. Kemudian mereka melihat ini anaknya kok soleh, yang laki-lakinya soleh, yang perempuannya juga soleh. Kemudian orang tuanya setuju untuk dinikahkan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Anaknya ternyata nggak mau. Kenapa nggak mau? Kata yang laki-lakinya, she's my sister. Saya nggak mau nikah sama dia, dia kan saudara saya, karena sejak kecil bareng-bareng gitu kan. Padahal secara nasab tidak ada pertalian. Tetapi karena selalu bareng-bareng sejak kecil, dianggapnya saudara kakaknya, sehingga dia yang tidak mau menikah dengan ketika mau dinikahkan. Akhlak, ini yang sangat penting. Terkadang kita akhlak kepada Rasulullah juga sama. Di antaranya kalau kita disebutkan nama Rasulullah SAW, maka kita disunat untuk mengucapkan Sallallahu alaihi bersalawat kepada Rasulullah SAW. Akhlak kepada orang tua, bagaimana kita tahu kepada orang tua itu jangankan kita menyakiti, jangankan kita menyusahkannya. Kita berbicara aja, atau dalam bahasa kita nyukur gitu misalnya. Itu yang membuat orang tua kita sakit saja sudah termasuk dosa besar kepada orang tua. Akhlak kita kepada tetangga, apalagi di Australia, kita sebagai minoritas orang muslim yang sedikit, yang banyak orang non muslim yang masih tidak suka. Banyak orang Australia yang belum semuanya berpikiran open mind terhadap perbedaan, belum semuanya mau menerima kenyataan bahwa Australia itu bukan milik orang putih saja, orang bule saja. Apalagi zaman sekarang. Dulu orang Australia itu nggak mau dianggap sebagai orang Asia. Kita adalah orang Eropa. Kalau Bapak Ibu tahu, yang suka olahraga sepak bola, dulu Australia itu tidak mau timnya itu ikut Piala Asia yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke Piala Dunia World Cup, mereka itu babak kualifikasinya nggak mau ikut dengan Asia. Iya, mereka itu maunya ke zona CONCACAF, yang Eropa yang sana itu. Kita bukan orang Asia, kita orang putih beda meskipun. Mereka tidak sadar bahwa Australia itu memang di benua Asia meskipun benuanya berbeda. Dan juga kenyataannya apa yang membuat mereka berubah pikiran, ternyata dalam dunia sepak bola, kalau mereka bertarung dengan negara-negara Eropa, ternyata nggak menang-menang. Serius ya. Nggak pernah masuk itu ke Piala Dunia itu. Dipikir-pikir, ternyata memang kita itu, saya dulu pernah tinggal di Amerika, dan orang Amerika itu nyebut ke orang bule Australia itu apa mereka menyebutnya? Inferior European, kata orang Amerika. Jadi orang Australia itu bule tapi nggak bersanggup bersaing dengan kita, katanya bule tapi bulenya levelnya di bawah gitu ya. Setelah mereka tahu, sadari, alhamdulillah mereka sadar kan, kayaknya kita lebih menang kalau lawan Indonesia nih, kayaknya gitu kan. Kayaknya lebih menang kalau lawan misalnya Thailand, lawan misalnya, wah udah kita masuk ke Asia aja. Dan alhamdulillah mereka juara di Asia gitu, saya nggak masuk ke Piala Dunia. Dan sampai sekarang ini masih belum berubah. Makanya tugas kita adalah bagaimana kita menunjukkan kepada saudara kita yang menganggap kita rendah, orang Muslim. Kan katanya kalau dalam dunia rasisme itu, kalau kita sudah bukan orang putih itu ras kita udah turun di mata mereka. Yang kedua, dari segi agama,
Kalau kita bukan Kristen, ras kita juga udah turun. Jadi kita tuh udah double turunnya, udah double. Sudah bukan orang putih, bukan Kristen lagi. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita harus menunjukkan bahwa kita orang Muslim, kita orang yang tidak putih juga layak diperhitungkan di mata mereka. Di antara dengan akhlak kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu adalah bukan orang yang uncivilized, bukan orang yang, karena banyak mungkin kalau orang di Australia mungkin tidak terlalu ya, mereka sudah banyak tahu Indonesia ya karena tetanggaan kita kan. Banyak orang Australia yang minimal sudah pernah ke Bali, minimal punya tetangga orang Indonesia, di sini banyak orang Indonesia. Karena saya pernah di Amerika itu, saya pernah diminta untuk masuk ke sebuah SMA Daed, berbicara tentang Indonesia. Pelajarannya waktu itu world culture, jadi saya berbicara tentang Indonesia. Mereka itu nggak tahu di mana Indonesia, banyak sekali yang tidak tahu. Padahal itu sudah, memang mereka itu bodoh-bodoh orangnya kan, merasa hebat sendiri gitu kan. Ketika mereka tanya Indonesia itu di mana, saya tunjukkan ini pulaunya. Ternyata memang kata mereka, ketika selesai berbicara ada pertanyaan yang luar biasa. Mereka bertanya, anak SMA kelas 9, kelas 10 gitu. Dia bertanya begini, orang Indonesia pakai baju nggak di sana katanya. Ini pertanyaan yang, makasih Daid. Karena mereka tahu Indonesia itu dari film, ternyata mereka tahu Indonesia dari film apa? Film King Kong. King Kong itu silakan ditonton. Itu terjadi di mana? Di Pulau Jawa dan di Borneo, Kalimantan. Kalau dilihat di kapal lautnya itu kan Java, Surabaya ada. Itulah gambaran Indonesia menurut Hollywood. Orangnya orang uncivilized, primitif, yang kanibal, yang makan manusia kan. Itu film itu dibuat tahun 2006 loh, bukan lagi tahun 70-an, 2006. Sampai 2006 bahkan baru berapa tahun yang lalu. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang yang berakhlak mulia. Di tempat kita kerja, tunjukkan bahwa orang Muslim juga bisa berkinerja baik. Di tempat kita bekerja, tunjukkan bahwa kita itu orangnya yang tidak terlambat gitu. Kalau ada meeting setengah jam mulai baru datang, gitu. Jangan begitu. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita juga berkeras. Dan menurut survei, orang-orang di Australia yang orang bule, orang non-Muslim yang tertarik dengan Islam di Australia, itu mereka masuk Islam bukan karena mereka mendengarkan ceramah tentang agama Islam, bukan ikut pengajian, bukan. Tapi apa? Mereka masuk Islam tertarik melihat karakter, akhlak orang Muslim yang teman sekantor mereka, tetangga mereka. Kok kenapa orang Muslim itu kalau weekend kok nggak mabok ya? Ya ikut minum-minuman. Kok kenapa orang Muslim itu kalau makan juga hati-hati? Kenapa orang Muslim itu nggak makan babi sih? Karena ternyata Glenn suaminya dia itu pernah menunjukkan ke saya bahwa CSIRO ya, lembaga penelitian di Australia itu, dia menunjukkan bahwa list of good meat, daftar daging-daging yang baik untuk dikonsumsi ya, dan di situ tidak ada satupun tercantum pork, tidak ada. Itu yang membuatnya lembaga penelitian Australia, bukan MUI Indonesia ya, apalagi mu Australia kan, Majelis Ulama Australia ya. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW adalah ahsanuhum khuluqan. Ya, sekarang itu kita orang Muslim itu yang Indonesia ini disorot oleh mereka, dicari-cari kesalahannya. Memang sengaja mereka juga tidak suka sama kita, makanya kita harus betul-betul menjaga akhlak kita. Wa qala, si laki-laki ini bertanya lagi, ya Rasulullah, fa ayul mu'mini akyas. Nah, ini. Orang mukmin seperti apa yang elegan atau yang siap? Yang courteous.
Apa kata Rasulullah SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikron. Orang mukmin yang elegan, yang hebat, yang siap itu adalah orang mukmin yang aktsaruhum lil mauti dzikron, yang banyak mengingat-ingat al maut, kematian. Itu adalah orang mukmin yang siap, yang hebat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan. Dan orang mukmin yang pertama tadi adalah mengingat kematian, yang kedua adalah wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, yang setelah mengingat-ingat kematian tidak hanya mengingat tapi juga apa? Mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan, iya saya tahu saya akan mati, tapi kenapa enggak sholat? Ya, yang penting makan saya tahu mau mati gitu. Ternyata kata Rasulullah SAW, setelah kita ingat mati, yang berikutnya adalah mempersiapkan kematian tersebut. Ulaikal akyas, itulah orang-orang yang akyas, kata Rasulullah SAW. Saya lanjutkan dengan hadis yang kedua. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ini masih berhubungan dengan akyas tadi. Al-kaisu, kata Rasulullah SAW, siapa itu orang-orang yang kais, orang-orang yang elegan, orang-orang yang siap? Itu adalah mandana nafsahu. Kata Rasulullah adalah, siapa itu orang yang hebat? Orang yang siap itu adalah orang yang mandana nafsahu, ialah orang yang selalu hasaba nafsahu fi dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah. Orang yang selalu menghisab dirinya di dunia, selama hidup di dunia, sebelum dia dihisab di hari kiamat. Sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dihisab oleh malaikat, dia menghisab sendiri. Hisab yang sering kita tahu adalah ngitung tanggal, ya. Yang kemarin Pak Agus tahunya kita kalau hisab itu 1 Ramadan, 1 Syawal, tahunya itu ya. Ternyata hisab itu artinya, kalau kita belajar berhitung dulu waktu kecil di Indonesia, itu namanya juga al-hisab ya, kita belajar. Kalkulator itu juga bahasa Arabnya alatul hasibah, alat untuk ngitung. Jadi hisab itu adalah ngitung pakai kalkulator. Sudah berapa amal soleh yang kita lakukan selama ini? Sudah berapa banyak sedekah yang kita berikan? Sudah berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan? Dan juga sebaliknya, sudah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Dan sudah berapa banyak istighfar yang kita lakukan? Yang namanya manusia, tidak ada yang semuanya selalu benar kan? Manusia pasti kita berbuat kesalahan, tapi kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya orang yang berusaha adalah yang ketika dia berbuat kesalahan maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, lal kabair ma'al istighfar, ya. Tidak ada dosa besar kalau selalu diikuti dengan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau naik haji ketika ihram misalnya, kalau dia lupa, ihram itu kan tidak boleh misalnya mencabut kuku ya ketika sedang ihram. Tidak boleh rambutnya jatuh. Tapi misalnya kalau nggak sengaja, apa yang kita lakukan? Tiba-tiba nggak sengaja ada menjatuh atau nggak sadar. Atau ada yang teman saya yang kemarin tuh, dia kukunya mau copot, ada sedikit itu sakit. Ada kukunya yang sobek gitu. Mau dicabut takut melanggar ihram, tapi kalau dicabut juga katanya apa gitu, sakit dan nggak enak di sini. Dan tanpa sengaja dia ke kakunya ini, saya bilang udah istighfar aja kepada Allah. Kalau tidak tanpa sengaja, tidak sengaja beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akhir adalah orang yang banyak beristighfar, banyak melakukan hisab, muhasabah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja melakukan sesuatu untuk ba'dal maut, untuk setelah kematian. Makanya kata Rasulullah SAW, yang harus dikhawatirkan itu bukan kematiannya, tetapi after, setelah kematian. Kehidupan kita yang lebih abadi. Kita aja sekarang di dunia kalau kita mau travel, misalnya mau holiday ke Indonesia, holidaynya cuma sebulan lah. Persiapannya 2 minggu kan.
Atau bahkan dari setahun dari sekarang kan saya mau holiday nanti tahun depan. Akhir tahun nabungnya setahun misalnya, padahal cuma kesananya ke Indonesia cuma seminggu, tiketnya sebulan. Sementara kita dengan kematian kita tidak pernah ada yang mempersiapkan kan? Ada nggak yang dari antara kita yang sudah mempersiapkan kematian? Di antara kita sudah mempersiapkan kematian, ada di antaranya saudara-saudara kita di sini ada yang sudah membeli kuburan misalnya di Springfield. Alhamdulillah itu juga sudah bagus. Sudah baik dia tidak mau merepotkan orang yang hidup ketika nanti meninggal dunia. Saya sudah, kalau di Australia kuburan sangat mahal, sudah menyiapkan. Itu juga baik. Tetapi yang lebih baik lagi adalah kita mempersiapkan kita yang nanti ngisi di kuburan itu nanti apa yang kita bawa ke kuburan itu. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang hebat adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang melakukan muhasabah ketika hidup dunianya. Kemudian dia wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia bekerja melakukan suatu berbuat amal untuk mempersiapkan nanti kehidupan setelah kematian, kehidupan yang lebih abadi. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wal ajiz. Ini saya suka membahas ya, apa itu ajiz? Bukan aziz. Kalau aziz itu yang asmaul husna ya, aziz itu yang maha perkasa, maha hebat. Ini sebaliknya, ajiz yang lemah, the weak. Orang yang lemah itu adalah apa kata Rasulullah SAW? Man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang cemen, kata-kata orang sini orang cemen itu. Yang lemah adalah orang yang atba'a nafsahu hawahu, orang yang dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya menguasai dirinya sehingga dia itu hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa itu adalah kita menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita untuk makan, untuk minum itu adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu, manusia itu hawa nafsu sama aja dengan binatang, tidak ada bedanya. Semuanya adalah makhluk hidup yang perlu makan, perlu minum, sama. Kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu kita saja, maka tidak ada bedanya kita dengan sapi, dengan kerbau, dengan kambing. Dan bahkan mungkin lebih mahalan sapi dan kerbau dan kambing. Apalagi sapi Australia, apalagi yang besar-besar kan. Kirim ke Indonesia udah. Karena kalau binatang, meskipun kerjanya hanya makan, hardolin, makan, minum. Ya, Kang Hardolin yang ketahui Kang Guna aja yang tahu ya. Kang Dayat juga tersenyum-senyum ya. Hardolin itu bahasa Arab ya. Tapi bukan yang terakhir Al-Fatihah itu, walabdolin itu beda lagi itu ya. Beda lagi itu. Hardolin itu dahar, modal uli. Jadi makan, udah habis makan penuh BAB udah gitu main aja udah gitu kan. Itu bahasa Perancis itu ya. Jadi orang yang sangat lemah, orang yang sangat cemen kata Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Apa yang kata hawa nafsunya, saya kan masa berpuasa, kan capek puasa, masa puasa nggak makan nggak minum, wah saya nggak sarapan pagi aja atau nggak lunch, skip lunch aja udah hampir pingsan misalnya, bagaimana saya bisa puasa? Kadang-kadang suka begitu ya. Saya juga merasakan kalau kita nggak niat berpuasa, jam 10 belum sarapan pagi itu, kok kayaknya lemes ya kalau nggak niat. Tapi kalau kita benar berpuasa beda ya. Jadi kalau kita niat dengan tidak itu memang beda terasanya. Sama kalau kita niat di Indonesia niat melompati pagar karena di belakang ada anjing galak, itu beda dengan kalau kita ini saya loncat jangan ini pagar ya. Tapi kalau di belakangnya ada anjing galak, wah kita itu beda motivasinya kan. Lompat saja nanti urusan nyangkut itu urusan belakangan kan. Ternyata motivasi kita itu luar biasa. Kalau kita berpuasa niat karena Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu itu enggak terasa. Bulan puasa kemarin orang Eropa juga banyak yang puasa sampai jam 9 malam kan, orang Eropa, orang Amerika sana yang sedang summer. Alhamdulillah orang Australia sedang diberi kemudahan oleh Allah ya. Sedang bulan Juli, bulan Juni Ramadannya. Yang mengikuti hawa nafsunya watamanna, ini yang konyolnya lagi. Sudah dia hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya, sudah mengikuti kata hidungnya apa, kata tangannya apa, kata kakinya saja. Wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla,
tetapi dia bertamanna, apa itu, berhayal, berkeinginan akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam peribahasa yang di Indonesianya itu yang saya nggak setuju adalah apa ini? Muda poya-paya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini nggak benar, nggak mungkin ada yang begitu kan? Nggak ada peribahasa yang kata Allah. Ini termasuk orang yang weak ini. Dia hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya, tetapi watamana ala Allah azza wajalla. Tapi dia juga, nanti saya, yang penting saya masuk surga, nanti nggak apa-apa saya poya-poya sekarang, saya nggak apa-apa sekarang saya berjudi, minum minuman mabuk dan sebagainya. Yang penting nanti saya insya Allah masuk surga. Dari mana bisa masuk surga? Ya, surga bapaknya kali itu. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang al-ajiz, orang yang lemah adalah orang yang atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla. Orang yang sudah the sinner tetapi dia berharap akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak ada korelasinya ya, antara perbuatan dengan ininya. Orang yang sudah beribadah banyak saja, yang sudah bertaat kepada, berusaha untuk keras saja, belum tentu masuk surga. Karena kata Rasulullah SAW, bukanlah amal kita yang membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berusaha untuk selalu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kecil kita balik mungkin berapa 13-14 tahun sampai kita meninggal dunia. Kalau itu yang kita andalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir nanti ada seorang yang ingin ditunjukkan seberapa besar dia, orang yang alim, orang yang banyak beribadah, dan dia mengatakan, ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amalku. Kemudian orang itu ditimbanglah amalnya. Kemudian kata Allah, coba ini ukur dengan nikmat yang telah aku berikan, yaitu diberikan sebiji sebelah bola matanya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mata. Ternyata amal yang dilakukan itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa mata saja satu. Belum yang lainnya. Makanya kalau kita kali-kali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit mata misalnya, jangan, ya Allah, kok yang sakitnya kok mata saya, kenapa enggak mata tetangga saya ya, misal. Kadang kita begitu kan ya. Kalau kita kena misalnya tiba-tiba kena ada misalnya benda yang menimpa kepala kita, jidat kita, ya Allah, dunia itu kan luas, kenapa batu itu kena ke jidat saya misal. Ternyata itu semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi orang yang al-ajiz adalah orang yang sinner, yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berharap akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadahnya sudah bagus saja, amal kita tidak akan bisa membuat kita masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah tadi sifat-sifat akyas. Itu tadi orang kaya adalah orang yang ready, orang yang ikhlas adalah orang yang pertama adalah aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang banyak mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, ikthiru min dzikri hadamil ladzat. Perbanyaklah mengingat-ingat si penghancur segala macam kelezatan, kenikmatan duniawi. Karena begitu sang sakaratul maut datang, ketika maut datang, semua kenikmatan duniawi yang kita miliki sekarang ini akan bye-bye, ditinggalkan tanpa kita berpesan dulu ya. Tidak ada orang yang berpesan sebelum dia kematiannya, misalnya nanti saya akan mati besok ya, nanti itu tolong diurus segala macamnya. Semua orang ketika mati itu pasti tanpa persiapan, karena memang kita tidak tahu kapan matinya itu datang. Kalau kita tidak mempersiapkannya secara sadar, secara sengaja. Orang yang mengingat banyak kematian, termasuk diantaranya kalau kita menghadiri majelis seperti ini, insya Allah kita dalamnya adalah
Jangan heran kalau saya tuh setiap ikut pengajian kok ngomongnya tentang mati terus. Memang itulah fungsinya. Justru disitulah pentingnya. Kalau ke pengajian yang disebut-sebutnya bukan Allah, bukan kematian, itu namanya bukan pengajian, itu namanya arisan mungkin ya. Kapan siapa yang dapat giliran, kapan dapat bagian, itu namanya arisan kan, bukan pengajian. Ingat kematian, kemudian yang kedua berikutnya adalah wa ahsanuhum lima ba'du istidadan. Kemudian kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Kehidupan kita yang lebih abadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-kaisu mandana nafsahu, orang-orang yang elegan, orang yang hebat adalah orang-orang yang menghisap dirinya. Berapa banyak amal yang baik yang telah dia lakukan, berapa banyak dosa yang telah dilakukan, berapa banyak istighfar untuk dosa-dosa tersebut. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia juga mempersiapkan diri melakukan berbagai macam amalia untuk mempersiapkan kematian tersebut. Sementara sebaliknya, orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang cemen adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, hidupnya tergantung dari hawa nafsunya, tetapi dia berharap, berangan-angan. Di sini juga tamanna itu berangan-angan, itu yang I wish, yang kalau sudah I wish itu kan biasanya, makanya kalau itu jangan dimasukkan di wish list, itu nanti jarang tercapai kalau wish list itu ya. Kan I wish dalam bahasa Inggris seandainya gitu kan. Jadi kalau ingin tercapai jangan di wish list, di want list gitu ya. Supaya atau must list gitu kata Pak Ikro. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akyas, orang yang hebat, yang selalu mengingat kematian. Kemudian setelah ingat kematian kita mempersiapkan yang sebaik-baiknya sehingga termasuk pada husnul khatimah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian intro dari saya. Selanjutnya Ustaz Gungu sudah siap dengan iPad yang kelimanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Semoga pagi hari ini menjadi awal yang baik buat hari-hari kita selanjutnya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, kata beliau, madam tu an syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsah naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata Ibnu Mas'ud, tiadalah satu penyesalan yang lebih aku sesali, kata Ibnu Mas'ud, dibandingkan dengan sesalku terhadap satu hari di mana hari itu mataharinya tenggelam, mataharinya apa? Menghilang, gurub gitu ya. Kemudian berkurang umurku, akan tetapi tidak bertambah amalku, kata Ibnu Mas'ud. Jadi kata Ibnu Mas'ud, manadamtu ala syai'in nadbi ala yaumin gharabat syamsyah naqasa fihi ajali wa lam yazid amali. Tiadalah penyesalan yang lebih aku sesali, kata beliau, selain penyesalan di hari di mana mataharinya keburu tenggelam, keburu menjelang maghrib, kemudian berkurang amalnya, berkurang amalku, kata beliau, akan tetapi berkurang umurnya, akan tetapi tidak bertambah amalnya. Itu penyesalan orang-orang soleh seperti itu, Bu. Pak, karena sesungguhnya bertambahnya hari
itu menunjukkan berkurangnya umur kita gitu. Nah, makanya sungguh orang merugi itu sungguh adalah sebagaimana tadi bukan oleh Ustadz Abu, bahwa orang jahil itu yaitu cuma tamanna ala Allah, cuma berangan-angan saja ingin masuk surga tapi tidak pernah mau beramal. Sementara orang soleh itu adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kematian. Orang-orang pintar itu yaitu orang-orang yang senantiasa mempersiapkan untuk kematian. Seluruh kehidupannya, seluruh hari-harinya dia isi dengan amal soleh. Dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga yang Allah janjikan, neraka yang Allah janjikan itu bisa kita dapatkan dan bisa kita hindari nerakanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah bersyair, kata beliau, barang siapa yang ingin mencapai ketinggian derajat, maka dia harus tetap begadang. Dalam artian apa? Dia harus senantiasa menjaga waktunya supaya bermanfaat, supaya bisa mengambil faidah dari hari-hari yang dilaluinya. Tidak mungkin, kata Imam Syafi'i, kalau seseorang ingin mendapatkan mutiara yang bagus, maka dia tidak bisa mendapatkannya di atas pantai. Dia harus menyelam yang dalam, baru dia bisa mendapatkan mutiara tersebut, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat, tempat yang luar biasa di sisi Allah, maka kita harus berjuang, tidak bisa berleha-leha. Ada sebuah ungkapan, kun ma'allah kama yurid, yakun ma'aka fauqa ma turid. Ungkapan ini luar biasa. Jadilah engkau bersama Allah sebagaimana Allah kehendaki, gitu kan? Jadilah engkau bersama Allah. Kun ma'allah, jadilah engkau bersama Allah kama yurid, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah itu ingin bersama kita sesungguhnya, sehingga Allah itu senang kalau ada hambanya itu memburu taubat, senang kalau hambanya itu mendekat kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ma taqarraba tidaklah satu hamba itu mendekat kepadaku bisyibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an, ya kan? Kalau ada seorang hamba mendekatiku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekatinya dengan satu hasta, gitu. Dan seterusnya. Kalau ada seorang hamba mendekatiku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekati hamba tersebut dengan cara berlari-lari kecil. Itu Allah. Allah itu sangat senang didekati oleh hambanya. Kun ma'allah kama yurid. Jadilah engkau bersama Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Ibnu Athaillah pernah mengatakan dalam salah satu makalahnya, kata beliau, sebaik-baik permintaan, gitu ya, sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa itu adalah apa yang Allah inginkan dari kita, gitu. Itu sebaik-baik permintaan. Jadi saya lupa itunya. Sebaik-baik permintaan adalah apa yang Allah inginkan dari kita, gitu. Kita kadang memohon kepada Allah hanya apa yang kita butuhkan. Kita memohon kepada Allah hanya apa yang kita inginkan di dunia ini. Kita minta kepada Allah ingin sehat, ya kan? Kita minta kepada Allah ingin harta. Kita minta kepada Allah ingin lancar segala urusan. Kita minta kepada Allah ingin apa lagi? Ya yang bersifat dunia lah, yang bersifat dunia. Tapi kata Ibnu Athaillah, justru sebaik-baik permintaan itu adalah apa yang Allah inginkan dari kita, gitu. Kalau kita minta harta, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku bersyukur dengan harta tersebut. Itu yang sebaik-baik permintaan. Kalau kita minta kesehatan, ya Allah, jadikan kesehatan ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Engkau. Itu sebaik-baik permintaan, bukan sehatnya aja, gitu. Kalau kita meminta jabatan, meminta kekuasaan, jadikan kepada Allah, ya Allah, jadikan kekuasaan ini, jabatan ini barokah buat orang-orang yang saya pimpin, bukan hanya sekedar minta jabatannya saja. Itulah orang-orang yang senantiasa ingin bersama Allah. Kun ma'allah kama yurid. Jadikan diri kita itu orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Yakun ma'aka fauqa ma turid. Niscaya Allah itu akan menyertai kita. Allah itu akan bersama kita lebih dari apa yang kita kehendaki. Luar biasa ini, ungkapan ini pendek, tapi kalau kita bahas sampai detil luar biasa.
kun ma'allah kama yurid yakun ma'aka fauqa ma turid. Ya. Kita harus berusaha bersama Allah, niscaya Allah akan bersama kita melebihi apa yang kita kehendaki, melebihi apa yang kita inginkan, ya kan? Kalau kita sebenarnya menginginkan 1 gelas air, kalau kita senantiasa bersama Allah, Allah akan memberikannya 1 teko kayak gitulah. Kita ekspektasi kita tidak banyak misalkan untuk meminta sesuatu. Tapi kayak kemarin saya cerita apa? Ada cerita teman di masjid ini. Dia, Bu, waktu mau pergi haji, dia berniat. Dia tuh beli sendal dari sini seharga $150. Tahun berapa itu? $150 itu udah mahal tuh sendal, untuk ukuran sendal, betul tidak? Ya kan, sudah mahal. Berapa tuh? 1.500.000 beli sendal di Indonesia. Oh, ditimbukin orang itu. Cuma sendal, Bu. Bukan, krok juga nggak segitu. Krok cuma $60, krok, ya kan? Sedang diskon. Itu, Bu, dia berniat untuk apa? Ya Allah, saya beli sendal ini, saya ingin sedekahkan di sana. Maksudnya dia udah ikhlas untuk kalau hilang dia sudah ikhlas. Itu, Bu, setiap sholat dia tinggalkan di mana saja. Enggak hilang-hilang katanya. Enggak hilang-hilang. Akhirnya sendal itu dibawa balik lagi ke sini. Tapi maksudnya gini loh. Tapi ada orang-orang yang ada ketakutan dalam hatinya, hilang. Ada orang yang ketakutan dalam hatinya, hilang. Ada temennya bawa uang berapa, 5.000 berapa gitu kan. Karena mungkin saking ketakutan, cuma dia satu-satunya yang hilang. Orang lain tidak hilang gitu. Orang lain nggak hilang, padahal satu kamar gitu, satu kan. Subhanallah. Saya bukan ingin menakut-nakuti ya, jangan bawa uang banyak, bukan. Tapi bagaimana orang itu kalau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, takun ma'allah fauqa ma turid. Allah itu akan bersama kita melebihi apa yang kita kehendaki. Dia sudah dapat pahalanya tuh orang yang mau menyedekahkan sendal itu kan. Iya kan? Udah dapat dia. Setiap sholat, maksudnya itu biar ada yang ngambil gitu. Tapi nggak ada yang ngambil. Fauqa ma turid. Kalau kita, jadi ekspektasi, jadi kita itu akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa ingin bersama Allah. Kun ma'allah kama yurid takun ma'aka yakun ma'aka fauqa ma turid. Sederhana tapi luar biasa. Makanya kalau kita lihat ungkapan orang-orang soleh itu memang cerminan dari kehidupannya, cerminan bagaimana mereka berperilaku. Luar biasanya orang-orang soleh. Makanya kita harus banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil nasihat dari orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Kita kalau tidak ada contoh itu susah, betul tidak? Kalau kita mau hidup beragama dengan baik itu perlu contoh, perlu contoh. Contoh itu sebagaimana tadi Kang Abu kan menyebutkan bahwa banyak orang-orang non muslim masuk Islam itu bukan karena mendengarkan ceramah, tapi justru karena melihat figur, melihat contoh gitu. Nah, kita pun sama untuk menjaga keimanan kita, menjaga kualitas keimanan kita, banyak-banyak melihat contoh, banyak-banyak melihat sirah, membaca sirah, bagaimana para sahabat berperilaku, bagaimana para salafus saleh berperilaku, bagaimana orang-orang terdahulu itu berperilaku. Sehingga kita bisa menjaga kebaikan, menjaga perintah-perintah, contoh-contoh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa senantiasa bersama Allah. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi kita itu harus menyesali hari-hari yang kita lalui tanpa amalan. Ya kan? Setiap 24 jam yang Allah berikan kepada kita sama semuanya. Tapi cara mengisinya pasti berbeda-beda. Ada dari 24 jam itu orang yang mengisinya dengan tidur terus kan. Tidur formal, tidur informal, dan tidur non formal. Tidur itu ada 3 macam, Bu, definisi tidur itu. Tidur formal yaitu sehabis Isya sampai menjelang subuh, itu formal. Yaitu kan beda-beda juga, ada yang 8 jam, ada yang 9 jam, kalau kurang dari 8 jam pusing itu. Ada orang yang kayak gitu. Ya kan? Ada orang yang cukup dengan 4 jam tidurnya. Itu formal itu ya. Ada tidurnya yang informal. Informal itu tambahan lah. Kayak tidur siang, power nap gitu ya, tidur siang. Habis duhur suka ngantuk, kebiasaan tidur gitu kan. Itu informal itu.
Ada tidur yang non formal. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Di pengajian tidur, di bis tidur, di mobil disetirin tidur, tidur non formal. Sholat Jumat tidur, itu non formal itu. Ya, jadi ada orang-orang yang mengisi 24 jamnya itu kebanyakan dengan tidur, gitu kan? Semua orang itu sama 24 jam, tapi cara mengisinya berbeda-beda. Nah, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud itu sangat ketakutan kalau dia masuk di satu hari, kemudian harinya itu berlalu, ketika dia melihat matahari, dia takut gitu. Kenapa? Nah, kok sepal ajali, telah berkurang umurku, berkurang usiaku, walam yazid amali, akan tetapi amalnya tidak bertambah. Itu Ibnu Mas'ud. Bagaimana dia merenungkan setiap harinya gitu. Sementara kita kadang kita tidak berpikir bahwa hari itu adalah, sekali lagi, merupakan kesempatan buat kita. Hari itu adalah alat buat kita untuk menambah amalan, itu hari gitu. Makanya jadikan setiap hari itu sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nabi itu kan, kita sering mendengar hadis Nabi, tapi kadang kita tidak memahaminya, kita tidak memaknai hadis Nabi itu. Kata Nabi kan, man kana yaumuhu ka'amsi fahuwa man kana yaumuhu ka'amsi fahuwa magbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'unun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa rabihun. Itu kan kata Nabi, tapi kita sering dengar hadis itu. Yakin saya sering. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang tertipu, magbun, tertipu gitu. Itu sering didengar, kita dengar gitu. Tapi mungkin hanya sebatas di telinga saja, tidak jadi ilmu, tidak jadi amalan. Kalau itu jadi amalan, ya itu akan muncul Ibnu Mas'ud yang baru. Bagaimana dia memanfaatkan hari-hari itu dengan sesuatu yang sangat positif. Kita sering mendengar kata Nabi itu, barang siapa yang hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin, mal'unun, terkutuk, terlaknat. Maksudnya apa? Orang muslim itu tidak layak jatuh ke lubang yang sama sebanyak 2 kali, ya kan? Jadi kalau misalkan hari-harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin dia cuma nyopet 1 dompet, hari ini nyopetnya 3 dompet, mal'unun. Lebih buruk daripada hari kemarin, ya kan? Kalau kemarin dia kencing itu nggak di flash, gitu kan? Hari ini kencingnya kemana-mana, mal'unun kayak gitu, ngambil pelajaran, ya kan? Gitu. Jadi itu sering kita dengar hadis Nabi itu. Nah, sementara orang yang baik itu kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Robihun itu yang beruntung. Robih dalam bahasa Sunda ada kata robih, nah itu dari bahasa Arab juga. Jadi orang yang robih itu orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Yahya bin Mu'adz pernah mengatakan, kata beliau, min a'zamil indi katanya. Jadi penipuan yang besar menurut kacamata beliau adalah at-tamadi fi dzunub ma'a rajal afwa min ghairi nadamah. Kata Yahya bin Mu'adz, banyak orang-orang itu yang tertipu, dan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh umat Islam dan yang menurut dia itu adalah termasuk penipuan yang besar, adalah banyak di antara mereka yang berbuat dosa kemudian dia mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak pernah menyesal gitu. Jadi itu penipuan besar gitu ya. Kita banyak melakukan dosa, bahkan banyak dosa-dosa kecil yang tidak kita ingat. Kemarin siang kita sedikit membahasnya ya, bagaimana Allah itu yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, Allah itu akan membangkitkan semuanya. Allah akan bangkitkan semua makhluk yang sudah mati. Fayunabbi'uhum bima amilu, kemudian Allah beritakan. Naba'a itu adalah berita yang luar biasa. Naba'a itu berita yang tersembunyi, kemudian dimunculkan, itu naba'a, berita besar. Berita yang tidak disangka-sangka, itu naba'a.
Yunabbi'uhum bima amilu, apa yang telah kalian kerjakan. Ahsahullahu wa nasu, Allah kumpulkan semuanya apa yang telah kita lakukan. Allah kumpulkan dosa-dosa yang telah kita perbuat bigori nadamah, ya, tanpa penyesalan itu. Allah kumpulkan semuanya. Allah kumpulkan semuanya. Fanasu, kemudian kalian lupa. Gak ingat betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan kemudian kita melupakannya. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kerjakan kemudian kita melupakannya. Berapa banyak dosa-dosa yang kita anggap kecil padahal itu menyakitkan. Ih, itu sayurnya ya, buatan siapa sih? Kok kurang garam? Nah, itu kan bisa jadi dosa itu, Bu. Hati-hati ya, Bu ya. Bapak-bapak juga sama, masak enggak, kemudian bawa juga enggak, komentar nomor 1. Ini gehunya kepedesan ini, gimana sih? Nah, itu kan gimana, itu bisa jadi dosa itu. Kalau kedengar sama yang bikinnya, ya kan? Kemudian orang yang bikinnya kemudian tidak jadi beramal lagi di minggu depannya. Ya sama kayak ibu-ibu sekarang, berkurang makanannya, mungkin terlalu banyak dikomentari gitu. Gitu ya. Itu jadi hati-hati ya Bu ya, Pak, bahwa dosa-dosa kita kalau tidak disesali itu ahsahullah, Allah kumpulkan semuanya. Allah akan kumpulkan semuanya. Ketika dibangkitkan, Allah akan kumpulkan lagi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Berapa banyak kita mengucapkan yang tadi itu apa? Cis atau kepada orang tua kita. Berapa banyak nasihat yang bukan nasihat amarah yang kita keluarkan terhadap teman-teman kita, mungkin itu bisa menyebabkan dosa. Harus diistighfari, harus dimohonkan ampun kepada Allah. Jangan menganggap sepele. Jangan pernah menganggap sepele. Alusi menggambarkan bagaimana orang itu bisa lupa akan dosa-dosanya di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Indah sekali apa yang diungkapkan oleh Alusi di dalam Ruhul Ma'ani itu. Luar biasanya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu lalai akan dosa-dosanya sehingga dia menganggap remeh setiap dosa yang dia kerjakan. Nah, makanya kata siapa? Yahya bin Mu'ad, termasuk penipuan yang besar adalah orang yang melakukan dosa kemudian dia tahu dia ingin mendapatkan ampunan tapi bighairi nadamah, tanpa penyesalan, tanpa adanya penyesalan. Orang sudah minjem uang tapi nggak mau bayar, itu kan dosa juga gitu ya. Jangan anggap sepele itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang watawaqqa'al qalb minallahi ta'ala bighairi ta'ah. Ada orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, akan tetapi dia tidak pernah menjalankan ketaatan. Kita itu merasa dekat dengan Allah. Kita itu merasa orang yang paling disayang oleh Allah. Kita itu merasa orang yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Aduh, alhamdulillah saya mah tidak pernah sakit, Allah teh sayang sama saya. Kabayan itu mah ya. Alhamdulillah saya mah bersin saja juga nggak pernah, ya. Sayang Allah mah sama saya. Iya, sekali bersin mati gitu. Alhamdulillah saya mau boro-boro flu, ya kan. Hidung gatal juga nggak pernah, kata gitu. Anggapannya itu sayang Allah gitu. Itu penipuan yang besar, min a'zamil iktiror, itu penipuan yang besar. Kalau orang merasa seperti itu tanpa ketaatan, itu penipuan yang besar. Penipuan yang besar. Orang tidak pernah sakit merasa disayang Allah, ya kan? Orang tidak pernah terkena musibah merasa disayang oleh Allah. Tapi tanpa ketaatan bukan disayang, itu istidraj. Istidraj itu diangkat terus, dipur terus aja, disungkun. Nah, disungkun itu bahasa yang pantasnya itu, sungkun. Diangkat terus, dibikin senang orang itu, dibikin senang terus dibikin senang sampai dia itu hatta idza farihu, katanya akhadzathu baghtatan, kata Allah. Ada orang setelah dia merasa bangga dengan apa yang didapatkannya, merasa tidak pernah sakit, tidak pernah dapat musibah. Oh, lihat saya itu sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, tapi lihat kehidupan saya. Baghtatan, Allah siksa secara tiba-tiba orang seperti itu, imma di dunia ataupun di akhirat, ya kan. Siksanya tiba-tiba orang kayak gitu, baghtatan, tanpa disadari. Jadi diangkat terus pakai lift kan pelan-pelan, Ibu ya. Udah itu liftnya digunting, jeger. Nah, kayak gitu.
kayak gitu orang-orang apa? Orang-orang yang merasa dekat dengan Allah tapi tanpa menjalankan ketaatan. Jangan pernah kita itu merasa disayang Allah karena tidak sakit. Jangan pernah kita merasa disayang Allah karena tidak mendapatkan musibah. Justru harus hati-hati. Kalau kita tidak menjalankan ketaatan tapi tidak pernah sakit, tidak pernah dapat musibah, hati-hatilah. Mungkin itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang termaksud dalam a'zamil iktiror itu wantizaru zar'al jannah bibizrin nar. Banyak orang-orang yang menginginkan kenikmatan surga akan tetapi yang dilakukan amalan-amalan neraka. Banyak orang-orang yang ingin memanen buah-buah surga tapi yang ditebar benih-benih neraka. Bagaimana mungkin orang bisa masuk surga sementara amalannya amalan neraka. Kemudian yang keempat, banyak orang-orang yang mencari tempat kembali surga akan tetapi yang dilakukan jalan maksiat. Itu ke surga, tapi jalan yang ditempuh adalah jalan min a'dhamil iktiror. Itu merupakan penipuan yang besar. Wantizarul jaza bighairi amal. Yang kelima, penipuan yang besar itu ingin mendapatkan pahala. Ya Allah, berikan saya pahala mati syahid, misalkan gitu ya. Ya Allah, berikan saya pahala yang luar biasa. Tapi sholat 2 rakaat aja susahnya minta ampun. Belum ngantuknya, susahnya minta ampun. Kita ingin mendapatkan pahala orang-orang syahid, kita ingin mendapatkan pahala orang-orang yang luar biasa gitu kan. Tapi melakukan 2 rakaat aja susahnya minta ampun. Wantizarul jaza bighairi amal. Ingin mendapatkan pahala yang besar tapi tidak pernah mau beramal. Kata Nabi SAW, kata beliau, inna idzamal bala ma idzamal jaza, ya kan? Pahala yang besar itu berbarengan dengan balanya yang besar, maksudnya ujiannya yang besar gitu, ya kan? Pahala tahajud itu luar biasa besarnya karena memang ujiannya juga besar. Tidak semua orang mampu, ya kan? Tidak semua orang mampu bangun di tengah malam itu susah karena balanya besar, makanya pahalanya juga besar gitu. Iya, jadi tergantung usaha kita gitu. Kalau kitanya ingin pahala yang besar, maka usaha yang dilakukannya pun harus besar. Kalau kita ingin untung besar, ya modalnya pun harus besar. Gak mungkin kita ingin mendapatkan untung besar, kita ngeluarin modal sedikit, gak mungkin gitu ya. Jadi kita mengharapkan pahala yang besar, akan tetapi tanpa amalan, itu merupakan a'zamul iktiror, penipuan yang besar. Yang terakhir kata Ibnu Mas'ud, kata Yahya bin Mu'adz, wa tamanna 'ala Allah ma'al ifrat. Kita itu mengharapkan rahmat Allah, kita itu mengharapkan kasih sayang Allah, akan tetapi perbuatan kita melampaui batas, ya kan, zalim terhadap orang. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan kasih sayang di muka bumi, pasti orang makhluk yang di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kasihilah orang-orang yang di bumi, niscaya makhluk langit akan mengasihi kalian. Jadi jangan terlalu banyak berharap ya bulah, kalau kita itu tidak pernah mau beramal. Jangan pernah kita itu mengharapkan ampunan dari Allah sementara kita tidak pernah mau istighfar. Jangan pernah kita mengharapkan dekat dengan Allah, merasa Allah itu sayang kepada kita tanpa melakukan ketaatan kepadanya. Jangan pernah kita itu mengharap surga sementara jalan yang ditempuh masih jalan ahli-ahli neraka. Jangan pernah kita itu menginginkan rumah peristirahatan di surga tapi jalannya adalah jalan maksiat. Dan jangan pernah kita mengharapkan pahala yang banyak sementara amalannya sedikit. Ingat bahwa pahala yang banyak itu sesuai dengan amalannya. Hadirin, wal hadirat rahimakumullah.
Zainal Abidin. Zainal Abidin itu siapa? Siapa? Cucu apa cicit? Cicitnya Nabi SAW. Zainal Abidin itu kan termasuk orang yang luar biasa ya, Syekh Zainal Abidin itu. Kata Zainal Abidin mengingatkan kita, kata beliau, laisal gharib gharib Syam wal Yaman. Kata Zainal Abidin, orang asing itu, orang asing, orang yang gharib itu bukan orang yang sedang merantau atau sedang melakukan perjalanan ke negeri Syam atau ke negeri Yaman, katanya. Laisal gharib gharib Syam wal Yaman. Bukanlah orang asing itu orang yang sedang merantau ke ke negeri Syam atau ke negeri Yaman. Innal gharib gharibul lahad wal kafan. Sesungguhnya orang asing itu adalah orang yang berada dalam liang lahat, wal kafan, yang dibungkus dengan kain kafan. Itulah orang asing. Orang asing itu bukan orang yang sedang sendirian ketika dia menempuh perjalanan di muka bumi ini. Tetapi orang yang sebenar-benarnya asing, kata Zainal Abidin, adalah gharibul lahad wal kafan, orang-orang yang sedang berada di liang lahat dan dibungkus dengan kain kafan. Itulah orang asing, kata Zainal Abidin. Innal gharib lahu haqqi li ghurabati. Orang sungguh, katanya, orang yang terasing itu memiliki hak yang harus dipenuhi, ya kan? Alal muqimina fil autoni was sakana. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut. Maksudnya apa? Orang yang sedang berada di liang lahat itu sangat menginginkan doa orang-orang yang sangat orang-orang yang ada di atasnya. Kata Zainal Abidin, innal gharib lahu haq li ghurabati. Orang asing itu memiliki hak yang harus dipenuhi. Kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, orang tua itu punya hak untuk didoakan oleh kita sebagai anaknya. Alal muqimina fil autan wasakan, oleh penduduk yang sedang dilaluinya. Jadi orang yang sedang berada dalam kubur itu sangat haus sekali, Bu, ya, sangat haus akan doa orang-orang yang masih hidup. La tanharonna ghariban hala gurbati. Kata Zainal Abidin, la tanharonna, jangan kau hardik orang asing tersebut. Jangan kau hardik orang asing tersebut. Hala gurbati, ketika dia berada dalam perjalanannya. Kita ambil hikmahnya, jangan mencaci orang yang sudah mati, gitu ya, Bu, ya. Kalau dia itu masih muslim, gitu ya. Ada orang-orang di antara kita baru meninggal udah diomongin. Tahu nggak, ini mati belum bayar hutang tuh, katanya. Matinya. Ada orang yang latan harona, jangan kau hardik teman muslim itu ketika mereka sedang melakukan perjalanannya. Ad-dahru yanhuru bidzulli wal mihan. Karena sesungguhnya waktu itu sudah menghardiknya dengan berbagai macam kehinaan dan berbagai macam cobaan. Ketika seseorang itu mulai masuk ke alam kubur, disitulah dimulai cobaan dan kehinaan bagi orang-orang yang tidak soleh tentunya. Jadi jangan dihardik lagi, jangan ditambahin, cukuplah waktu, cukuplah kuburan yang akan menghinanya, cukuplah kuburan yang akan memberikan cobaan terhadap orang-orang yang sudah mati tersebut. Kemudian kata Zainal Abidin, safari ba'idun wazadi la yuballighani wa quwwati du'ufat wal mautu yatlubuni. Ini orang-orang soleh, ya, Bu, ya. Diawali dengan bagaimana keadaan seseorang itu setelah mati. Kemudian kata beliau, safari ba'idun, perjalananku itu jauh, wazadi la yuballighani, padahal bekalku tidak mencukupi. Coba orang soleh itu merasa nggak cukup dengan bekalnya, coba. Ini Zainal Abidin, cicitnya Rasul, bagaimana solehnya beliau. Tapi dia mengatakan safari ba'idun wazadi la yuballighani. Perjalananku itu masih jauh, perjalananku itu sangat jauh, wazadi la yuballighani, akan tetapi bekalku itu tidak cukup. Nah, bagaimana mungkin orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah, sementara dia merasa cukup dengan amalnya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz tadi,
Banyak orang-orang yang tertipu, merasa dekat dengan Allah tapi tidak pernah menjalankan ketaatan. Nah, sungguh orang-orang yang tidak tertipu itu yang seperti ini. Perjalananku masih jauh, sementara bekalku tidak mencukupi. Wa quwwati du'afatal mautu yatlubuni. Kekuatanku semakin rapuh katanya. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian teman terus mencariku. Syekh Zainal Abidin merasa amalannya itu tidak pernah cukup. Sementara dia takut waktunya berkurang, kekuatannya berkurang, sementara kematian senantiasa mengincarnya. Jangan pernah kita merasa aman dari kematian. Mungkin di belakang ibu-ibu malaikat Ijrail sedang mengintip, Bu. Siapa dulu nih kata malaikat Ijrail? Yang kerudung putih apa kerudung biru misalkan? Yang kerudung coklat atau kerudung hitam? Nah, gitu kan. Itu malaikat Ijrail lagi ngintip. Harus takut gitu, harus takut bahwa kita itu sedang diincar oleh kematian. Wa dha'ufat wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Zainal Abidin sangat khawatir kalau waktunya itu habis, berkurang, kekuatannya juga berkurang, sementara amalannya tidak bertambah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud tadi, orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang bertambah bertambah hari-harinya, berkurang umurnya, tapi tidak bertambah amalnya. Lihat lagi bagaimana Zainal Abidin mengatakan, wali baqaya dunubun lastu a'lamuha. Aku tentu punya banyak dosa, kata Zainal Abidin. Lastu a'lamuha, yang aku tidak mengetahuinya. Ini Zainal Abidin menyadari, Bu, banyak dosa yang dia kerjakan tapi dia tidak mengetahuinya. Nah, kita banyak dosa. Zainal Abidin itu saya pikir ya sedikit dosanya, tapi dia mengakui bahwa itu banyak dosa yang dia tidak ketahui. Nah, sementara kita terlalu banyak dosanya, tapi lupa akan dosa yang dikerjakan, gitu ya. Sementara Zainal Abidin sedikit dosanya, tapi dia merasa banyak dosa yang dilakukannya. Allahu ya'lamu fis sirri wal alan. Allah itu sangat mengetahui dosa-dosa yang tersembunyi, baik di dalam sendirian ataupun di tengah orang banyak, di tempat terbuka, gitu ya. Ma ahlamallahu anni haitsu amhalani. Betapa sayangnya Allah kepadaku, kata Zainal Abidin. Kenapa? Sayangnya itu untuk sebagai bentuk bukan penyesalan rasanya, sebagai iktirafnya, pengakuannya lah. Karena menangguhkan siksanya, kata Zainal Abidin. Aku ini belum disiksa saat ini, mungkin Allah sayang kepadaku, kata Zainal Abidin ya. Wa qad tamadaitu fi dzanbi wa yasturani. Bahkan kata Zainal Abidin, Allah menutup dosa-dosaku, sementara aku masih terus melakukannya. Ini orang-orang soleh. Coba orang-orang soleh itu seperti itu ya. Tamuru sa'atu ayyami. Hari-hariku senantiasa berjalan dan aku senantiasa melakukan dosa, kata Zainal Abidin. Wala bukain, wala khaufin, wala hazan. Akan tetapi aku, kata Zainal Abidin, tidak pernah ada rasa penyesalan, tangisan, ketakutan, ataupun kesedihan. Nasihat ini sungguhnya bukan untuk dirinya, tapi buat kita semua yang membacanya, buat kita semua yang mau merenungkannya. Karena kita yakin Zainal Abidin adalah orang soleh, orang yang luar biasa, orang yang ingin sekali mencontoh bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk kita semua. Kita harus mengakui dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, dosa-dosa yang dianggap kita kecil kemudian kita sepelekan, dosa-dosa yang tidak sengaja kemudian kita lupakan. Maka minta ampunlah biar semuanya itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sedikit mungkin ya kita lanjutkan tafsirnya karena sudah lama kita tidak membahas. Kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 256. Kita bacakan saja ya. La ikrah fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam.
Jadi Islam tidak pernah memaksa orang-orang yang non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak mesti dipaksakan. Kenapa? La ikraha fiddin. Qad tabayyanar rusydu minal ghai. Kenapa? Karena Islam itu sudah jelas. Islam itu sudah sudah yakin benarnya. Jadi kan beda kalau misalkan agama itu agama yang salah, agama itu agama yang tidak pede, maka orang itu dipaksa untuk masuk ke dalam agamanya. Coba kita lihat bagaimana teman-teman kita yang di Gunung Kidul yang kemarin sama Pak Edward itu ya. Bagaimana orang-orang Kristen itu memaksa umat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak pede dengan agamanya gitu. Mereka tidak percaya diri dengan kebenaran agamanya sehingga orang itu harus dipaksa masuk dengan ekonomi lah, dengan apalah gitu kan. Nah, sementara dalam Islam la ikraha fiddin. Ay la ijbara wa la ikraha li ahadin ala dukhuli fi dinil Islam. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, tidak ada intimidasi buat siapapun meskipun mereka itu minoritas berada di negara Islam. Faqad bana wa wadhahal haqq minal batil wal hadyu minad dhalal. Kenapa? Karena Islam sudah memperlihatkan kepada kita bahwa sudah menjelaskan kepada kita perbedaan antara hak dan batil. Dan hidayah itu sudah dibedakan dengan kesesatan, wal haq wal batil gitu. Itu yang pertama. Alasannya la ikraha fiddin. Kenapa? Karena Islam sekali lagi sudah percaya diri. Islam itu udah pede lah, nggak perlu memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agamanya. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Islam itu sudah terbukti benarnya. Fa innahu bayyinun wadih jali dalailihi wa burhani wa burhan gitu ya. Tanda-tanda keislaman itu sudah luar biasa. Coba buktikan 14 abad yang lalu apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbukti secara ilmiah di zaman sekarang ketika teknologi sudah berkembang. Apapun yang dikatakan Nabi itu benarnya Islam. Makanya di dalam Quran surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati humul khasirun, kata Allah. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maksudnya barang siapa yang mencari rujukan lain selain agama Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima gitu kan. Jadi harus ditanamkan di dalam hati kita ya Bu ya. Ini penting nih, ini termasuk ajaran akidah penting bahwa semua agama itu sesat kecuali Islam. Ya kan? Itu harus penting itu. Gak boleh kita mengakui bahwa Islam semua agama kan benar. Enggak. Salah itu. Kalau kita mengakui semua agama benar, itu salah fatal dalam akidah Islam. Semua agama selain Islam itu sesat. Semua agama selain Islam itu dolal, baik boleh. Karena semua agama itu mengatur kebaikan. Tapi urusan benar, tidak ada yang benar kecuali Islam. Ya, jadi jangan lembek-lembok gitu ya, jangan lembek-lembek. Pokoknya semua agama itu sesat. Semua agama itu tidak benar. Kalau baik, mungkin saja baik ya. Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tapi lihat buktinya, bagaimana agama bumi, agama Hindu di Burma menindas umat-umat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bagaimana di Syria, agama Syiah menindas orang-orang Sunni. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sunni tidak pernah mengajarkan seperti itu. Berarti kan sudah lain akidahnya. Makanya Islam yang benar adalah Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi SAW. Islam yang benar adalah Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah ada di hati kita menganggap bahwa semua agama itu sama. Tidak sama, ya kan? Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu sama, itu dolal, itu maksudnya apa ya? Sesat itu. Ya sekarang kan yang diajukan oleh kaum liberal seperti itu ya, bahwa agama itu sama. Agama itu sama gitu. Padahal tidak, agama itu tidak sama. Al-Qur'an secara tegas mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala min. Kalau benar pasti Allah akan menerima itu agama itu. Tapi kata Allah tidak akan diterima. Pakai kata lan. Lan dalam bahasa Arab itu selama-lamanya tidak mungkin diterima. Falan kata Allah, falan yuqbala min, tidak akan diterima dan tidak akan diterima.
Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau menggunakan kata lan gitu ya, lan, seperti misalkan wala tardo, tidak akan pernah ridho, selama-lamanya gak akan pernah ridho tuh orang Yahudi sama orang Nasrani terhadap Islam. Apapun dibuat makar, dari mulai Afghanistan, Syria, kemudian sekarang Mesir, itu mau dihabiskan semuanya. Kenapa? Karena banyak orang Islam di situ. Orang-orang itu takut dengan berkembangnya umat Islam. Ya kecuali Iran mungkin ya. Iran itu sandiwaranya luar biasa ya. Sandiwaranya luar biasa. Tapi coba lihat negara-negara yang lain yang mayoritas Sunni di situ itu hampir dihabiskan, hampir dimusnahkan gitu kan. Kenapa? Karena pakai kata lan selama-lamanya. Jadi kalau kita punya teman Yahudi, teman Nasrani, nanti lihat aja nantinya gitu kan. Mungkin secara personal baik, tapi secara komunitas dia bisa jahat kepada kita. Itu mah janji Al-Quran, harus percaya gitu ya. Jangan melihat fakta yang ada, lebih percaya fakta atau percaya Al-Quran. Saya lebih percaya Al-Quran. Walaupun saya punya teman Kristen yang baik misalkan, mungkin secara personal dia baik, tapi kalau dia sudah berkumpul secara agama, itu dia bisa jahat kepada kita. Walan, ingat kata Allah, kita itu harus lebih percaya Quran daripada fakta. Kita kadang lebih percaya teman daripada percaya kata-kata Nabi, daripada kata Al-Quran. Yakin, harus ditanamkan di dalam hati kita, semua agama itu dolal, semua agama itu sesat. Baik boleh, karena setiap agama mengaku baik, tapi buktinya coba lihat. Ketika umat Islam minoritas itu pasti ditindas. Tapi coba lihat di Indonesia, umat Islam mayoritas, aman-aman saja tuh, betul tidak? Aman-aman saja. Kenapa? Karena Islam memang seperti itu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Islam itu sudah pede. Islam itu sudah yakin dengan kebenarannya, tidak mesti memaksa orang lain untuk meyakini kebenaran Islam. Makanya tempatkan kebenaran Islam itu dengan pribadi-pribadi kita yang luar biasa gitu ya. Al-Islam mahjubu bil muslim. Islam itu terhalang oleh siapa? Oleh muslimnya. Kadang Islam itu dicap jelek. Kenapa? Karena umat Islamnya jelek. Islam itu dicap buruk. Kenapa? Karena akhlak umat Islamnya itu buruk. Kemudian di dalam ayat ini, fama yakfur bit togut, barang siapa yang ingkar terhadap togut, Umar bin Khattab mengatakan bahwa yang namanya togut itu syaitan, sesuatu yang abstrak. Yang namanya togut itu susah. Yang namanya setan itu bisa nempel di mana-mana. Togut itu bisa nempel di kekuasaan. Togut bisa nempel di pekerjaan, ya kan? Togut bisa nempel di pemerintahan, itu togut. Jadi barang siapa yang kufur terhadap togut, kemudian dia hanya berpegang teguh kepada tali Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah memegang tali yang tidak akan pernah putus, tali yang tidak akan pernah tercerai-berai. Togut itu banyak diartikan sebagai sesuatu yang ditaati. Itu togut. Kalau kita mentaati sesuatu, itu berarti togut. Al-Jauhari mengatakan at-togut al-kahin wasyaiton wa kullu rasu fid dalal. Yang namanya togut itu adalah kahin, dukun, itu togut tuh. Jadi kalau ada orang yang masih percaya togut, nggak pantas tuh jadi presiden. Banyak presiden kita itu lebih percaya togut daripada percaya Allah. Mau nyalonin, datang ke togut, ya kahin gitu kan. Nggak pantas gitu. Tapi ya itu cerminan. Kalau presiden kita masih percaya togut, ya cerminan bagaimana masyarakat Indonesia itu masih bodoh gitu kan. Cerminan masyarakat Indonesia itu masih masih menyembah togut gitu kan, masih menyembah togut, ya terbuktilah seperti itu. Kan pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau pemimpinnya pintar berarti menunjukkan rakyatnya juga pintar. Tapi kalau pemimpinnya bodoh gitu kan, berarti menunjukkan rakyatnya juga masih mayoritas bodoh gitu ya. Gitu. Wasyaiton, kemudian syaitan, wa kullu rasin fid dhalal, dan setiap induk dari kesesatan itu namanya togut. Segala sesuatu yang menyesatkan kita, ya segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah, dari Rasulnya, itu togut. Kalau hukum-hukum Allah kalah dengan hukum-hukum yang lainnya, berarti kita masih menyembah togut. Kata Allah, famay yakfur bit togut, barang siapa yang ingkar, mengkufuri togut-togut tersebut, kita lebih percaya kepada Al-Quran daripada Pancasila misalkan. Kita lebih percaya kepada Al-Quran daripada UUD misalkan ya.
Itu kan hanya alat saja di dunia ya. Tapi jangan jadikan itu mengalahkan Al-Quran. Nah sementara kita lebih percaya kepada si Uud daripada kepada Al-Quran gitu kan. Wa kullu rasid dolal. Pokoknya setiap induk daripada kesesatan yang menyebabkan kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah itu semuanya togut. Itu semuanya togut. Wa qad yakunu wahidun qala ta'ala lewat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak pernah bisa diputuskan. Faqad tamassaka bi awsaqi ma tamassaka bi talab. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Allah itu samiun alim, maha mendengar. Maksudnya gini, kenapa ayat ini ditutup oleh samiun alim gitu? Ketika Allah berbicara tentang hukum-hukumnya, barang siapa yang kufur, karena banyak di antara kita yang menampakkan ketaatannya terhadap Al-Quran, tapi sesungguhnya hatinya masih percaya terhadap hukum-hukum selainnya. Makanya kata Allah diingatkan, Sami, Allah itu mendengar loh gitu. Alim, Allah itu maha mengetahui. Walaupun engkau memunculkan ketaatan terhadap Al-Quran, tapi Allah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati kalian. Makanya Allah menutup ayat ini dengan Sami'un Alim, mengingatkan kepada kita jangan sampai dohir kita itu bertolak belakang dengan batin kita. Allah mengingatkan kita, Allah itu Sami, Allah itu mendengar. Walaupun di depan, misalkan di dalam masjid seperti yang iya gitu ya. Kalau datang ke masjid iya gitu kan, baca Al-Quran, tapi begitu kali memimpin negara, jangan memimpin negara dong, memimpin ininya kembali lagi gitu kan. Nah itu kata Allah Sami'un Alim, Allah itu maha mengetahui gitu kan. Ya buat para aktivis gitu ya, aktivis politik dan lain sebagainya yang diamanahi gitu ya, hati-hati gitu. Allah akan memintai pertanggungjawaban. Jangan sampai berkedok keislaman, berkedok Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi masih percaya terhadap hukum-hukum yang melanggar. Kalau bersesuaian dengan Al-Quran tidak apa-apa ya. Kita memakai undang-undang, kita memakai Pancasila, kalau bersesuaian dengan Al-Quran tidak apa-apa. Tapi kalau bertentangan, kemudian kita lebih memilih itu, togut, berarti togut gitu ya. Nah Allah itu tahu mana yang memilih Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, mana yang memilih aturan-aturan selain Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Wallahu sami'un alim, kata Allah. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha mendengar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pertanyaan silahkan nanti Pak Abu yang akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung Pak Ustadz Gun tentang berkomentar. Jadi ada makanan dari istri di komen. Kejadiannya ada teman saya yang mau pulang ke Indonesia, itu dapat informasinya dari istri. Nah ini berita ini saya sampaikan ke teman-teman yang kenal dia juga. Oh ini mau pulang tanpa ada pikiran macam-macam. Ya ternyata itu kan, ya istri bilang ya kenapa bilang-bilang begitu. Itu tidak perlu dibilang-bilang coba. Saya bingung apa maksudnya ini. Jadi iya dia bilang dia mungkin tidak mau ditahu. Saya tidak mengerti maksudnya dia. Jadi saya tidak tahu. Ini yang seperti ini sering terjadi dan tidak ada niat di dalamnya, cuman bikin bingung, orang gampang tersinggung yang seperti itu. Saya bingung-bingung juga. Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya harus sama istrinya ditanyakannya ya. Pertanyaannya Ustaz Gunggun ya, Ustaz Gunggunnya masih di toilet, kita tunggu dulu, kita kumpulkan dulu ya. Ketersinggungan.
Ada lagi pertanyaan? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya untuk Pak Ustadz Gun-Gun, kaitannya dengan tausiah minggu pagi yang lalu, yaitu mengenai agar dosa kita tidak terbawa ke akhirat. Itu ada 10. Yang saya tanyakan itu nomor 3, yaitu perbuatan baik bisa menghapuskan keburukan. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita mensikapi seseorang yang selama ini mendiami kita gitu, mendiam mendiamkan Mbak Nivi. Bagaimana sikap kita yang seharusnya untuk mensikapi orang yang mendiamkan kita, dan kita sudah berusaha untuk menegurnya berulang kali, akan tetapi menjawab ya, namun seperlunya saja gitu. Terus bagaimana sikap kita yang seharusnya? Apakah kita cukup beristighfar atau masih tetap terus menerus menegurnya gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Allah itu ridho terhadap seseorang yang bisa dibilang orang itu salahnya secara kasat mata bagus gitu ya, ritualnya bagus, tapi di sisi lain orang tersebut memandang sebelah mata terhadap orang lain yang tidak tidak sebaik ritual orang tersebut. Akan tetapi kita nggak tahu yang sebenarnya kan, kalau dia itu bagus atau tidaknya gitu. Yang tahu hanya yang di atas gitu. Apakah ritual-ritual orang tersebut itu diridhoi atau tidak oleh Allah? Karena ini kaitannya dengan manajemen kolbu ya. Gitu. Jadi kita bagaimana menotoati yang betul-betul bagus gitu. Itu saja, mungkin pertanyaan saya memang simpel, tapi jujur sampai sekarang saya belum tahu apa yang harus kita perbuat gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nenglis. Ada 2 pertanyaan, Ustaz Gun. Pertanyaan pertama edisi minggu lalu, masih ingat nggak? Jangan yang memberikan ini udah lupa lagi ya. Yang kebaikan itu menghapus kesalahannya, dan ternyata tadi ada seorang teman yang mendiamkan dia sudah berusaha untuk bersilaturahmi, tapi tetap aja mendiamkan. Itu bagaimana seharusnya? Terus yang kedua tadi, orang yang merasa amalnya baik kemudian dia memandang sebelah mata, merendahkan orang lain yang dianggapnya mungkin amalannya kurang bagus ya. Tadi Mbak Nivi jadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Gugun, saya ingin tanya mengenai yang la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghoi, yang fama yakfur bitaghuti wa yu'min billah, itu apakah terkait juga dengan hukum? Seperti misalnya simpelnya aja, misalnya bayar pajak, itu kan hukum yang ditetapkan oleh negara. Kalau kita tahu bahwa pemerintahan itu mengenakan pajak pada kita tapi tidak memenuhi hak-hak kita, misalnya jalanan rusak juga kita yang harus betulin gitu, anak-anak sakit boro-boro mau dapat tanggungan, pokoknya kelihatannya pajak itu tidak di manage dengan semestinya. Nah, gimana kalau misalnya kita lihat bahwa peraturan pajaknya masih kayak gini, kita bisa ya quote and quote kita bisa mengakali sehingga kita nggak bayar pajak terlalu banyak. Nah, itu apakah bisa kita masuk di dalam wa may yakfur bitaghuti, karena toh hukumnya juga bukan datang dari hukum Allah, dan kita kayaknya lebih baik kalau punya uang tuh kita infak daripada kita bayar pajak. Tapi mungkin nggak berlaku di sini ya, karena di sini saya pikir sih pajaknya lumayan dikelola dengan baik, tapi ya di negeri kita terus terang itu yang jadi
perdebatan di antara kita bahwa karena hukumnya juga banyak yang bolong-bolong, sementara manajemennya juga nggak bagus gitu. Kenapa kita harus bayar pajak yang notabene kita jadi berpegang pada hukum togut? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena tadi apa? Hukumnya bolong-bolong, jalan juga bolong-bolong akhirnya ya. Seakan ini pertanyaannya semua soal ini Gunggun, karena saya tadi kan mulainya di awal ketika belum banyak orang datang kan, jadi nggak ada yang bertanya. Alhamdulillah saya begitu banyak datang, Ustaz Gunggun banyak datang ya. Jadi pertanyaan Ustaz Gunggun semuanya. Pertama tadi Om Peta, bagaimana sebaiknya kita mengomentar orang kalau ada berkomentar tapi orang itu tersinggung? Bagaimana sih, apakah kita jangan berkomentar atau berkomentar pelan-pelan atau bagaimana? Mas Gunggun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau saya pribadi ya, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan, maka saya tidak akan banyak bicara di tempat itu gitu. Seperti tadi ya komentar itu ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yaqul khairan au liyasmut. Itu yang harus jadi pegangan kita. Kita itu harus berkata baik atau diam. Ya bagaimana mengomentari? Saya pikir untuk makanan itu tidak untuk dikomentari ya, untuk dimakan. Kalau bersangkutan dengan makanan gitu ya. Kalau saya gini, bersangkutan dengan makanan, makanya alhamdulillah Pak Bu, apapun makanan yang disediakan gitu ya, siapapun yang menyediakan insya Allah saya makan gitu. Tapi tentu setiap manusia kan punya favoritnya masing-masing. Ada yang paling disukai, ada gitu. Disukai, tapi bukan berarti ketika tidak enak kemudian kita komentari, kan tidak mesti seperti itu. Apalagi di masjid, apalagi itu merupakan sumbangan. Tentu selama makanan itu memang makanan yang masih bagus, makanan beda kalau misalkan ada orang kalau misalnya makanan kemudian makanan sudah basi, ya itu wajar dikomentari gitu kan. Secara logika manusia juga wajar itu, biar mengingatkan. Dan orang yang dikomentari itu tidak mesti tersinggung kalau memang seperti itu. Bawa ke masjid memang udah basi ini karena di rumahnya udah tidak kemakan. Terus dikomentari, "Oh, ini kok basi?" Itu mah wajar. Nggak boleh tersinggung gitu. Itu dinasehati gitu kan. Itu. Nah, cuman cara menasehati itu kan orang beda-beda. Orang itu beda-beda kan cara menasehati itu. Ada orang yang cara menasehati seperti jalan tol, langsung lurus jebret gitu kan. Ada orang yang kesana kemari dulu baru masuk, tapi ternyata yang dinasehati nggak ngerti gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ya kan bingung, ya itu mah tergantung caranya masing-masing. Seperti misalkan orang Sunda mau menasehati orang Sunda itu bulak belok ke sana kemari. Iya, bulak belok ke sana kemari. Mas ini maksudnya apa? Gitu kan. Udah itu, tapi ujungnya kalau sesama orang Sunda mungkin ngerti, ya kan? Tapi kalau misalkan yang dinasehatinya orang Medan, yang menasehatinya orang Sunda, kata orang Medan, ngomong apaan lu? Gitu kan? Mungkin kayak gitu kan. Jadi ya itu mah tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menggunakan ilmu komunikasi di situ gitu kan. Jadi ya itu lihat dulu ya, apa perlu dikomentari atau tidak gitu kan. Kalau misalkan makanan yang layak dimakan, kalau beda selera ya jangan dikomentari gitu kan. Karena orang lain mungkin suka, tapi karena kita nggak suka jadi kita komentar gitu kan ya. Fal yaqul khairan aw liyasmut lah. Berkatalah baik atau diam. Wallahu alam ya, wallahu alam. Kemudian yang kedua tentang bahwa gimana? Terus berhenti atau gini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita gitu ya, tidak halal dua orang muslim itu tidak bertegur sapa selama 3 hari gitu ya, itu tidak halal. Jadi gini, ada memang teman di antara, ada orang yang udah tua tapi belum dewasa gitu ya. Iya. Ada orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Banyak itu. Karena tua itu kan memang bakal satu keniscayaan, tapi kalau dewasa itu pilihan. Dewasa itu pilihan.
istri saya sering cerita gitu kan, ada orang yang sudah tua, udah dewasa, udah tua, tapi nggak dewasa, kayak anak kecil, baby face gitu ya, baby face. Jadi gini, harus ada. Jadi kalau misalkan ada masalah itu diamnya kayak anak kecil gitu. Disapa, ada orangnya lari gitu kan. Ada orang yang kayak gitu kan. Kata saya atau kepada siapapun gitu kan, ya tetap aja sapa. Selama kita punya kesempatan nyapa. Toh itu kebaikan itu buat kita, bukan untuk dia gitu. Jadi, nah, ini kan sabar dalam ketaatan. Melakukan kesabaran itu perlu ketaatan. Ada orang yang tidak tahan dengan itu. Masa saya terus yang harus nyapa? Masa saya terus yang harus nyalamin? Ini kan harus butuh kesabaran. Makanya kemarin siang saya bilang bahwa kalau kita serius melakukan satu amalan sekecil apapun, itu pahalanya jadi besar. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa tuh, Pak Adi? Ayo, baru kemarin siang. Malik bin Dinar, ya kan, Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar gitu, Bu. Jangan pernah kita itu berharap sama amalan yang besar, karena kita tidak akan pernah tahu amalan mana yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan kita menyapa teman kita yang jutek itu, Judas alias tek-tek. Iya kan? Ada orang yang jutek, maksudnya disalamin menghindar gitu kan. Diajak sholat berjamaah lari gitu. Ada yang kayak gitu. Ya biarin aja, kata saya kan, biarin aja. Toh itu kebaikan buat kita, itu tabungan kita. Itu tabungan kita selama kita tidak menyimpan dendam. Toh kalau dia menyimpan dendam ya urusan dia gitu kan. Kecuali kalau dia punya hutang memang harus ditagih gitu. Kalau dia punya hutang ya wajib kita tagih. Itu ya Bu ya. Jadi semua kebaikan itu kembali kepada kita. Apa dalilnya? Gimana Pak Bu? Man amila sholihan fali nafsi. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh itu pasti kembali kepada dirinya sendiri. Jadi jangan pernah khawatir akan sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena kita harus takut bahwa kita mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari itu tidak halal gitu ya. Dimurkai Allah seperti itu. Jadi kalaupun orangnya tetap menghindar, itu mah urusan dia gitu. Itu urusan. Jangan pernah kita itu capek dalam beramal. Kenapa? Karena ketaatan juga memerlukan kesabaran. Itu. Kemudian yang minggu lalu, Oh iya. Kemudian ya memang itu ujiannya juga. Orang yang merasa pintar itu kan nganggap orang lain bodoh. Ya kan, betul tidak? Kata Nabi SAW, orang takabur itu adalah batorul haq wa gomtun nas. Gini Bu ya, ciri orang sombong, kata Nabi SAW, batorul haq. Orang yang merasa pinter itu tidak mau dinasehati lagi. Itu ciri orang sombong. Jadi orang sombong itu ketika dinasehati dia tidak mau nerima batorul haq. Dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu apa? Yang menyepelekan orang lain, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling bagus amalannya. Tapi yakin, ingat kata Malik bin Dinar bahwa amalan seseorang itu yang dirahmati, yang diterima oleh Allah bukan dari kelihatan dohirnya gitu. Belum tentu ustadz seleb itu diterima amalannya oleh Allah, belum tentu. Justru yang diterima adalah ustadz kampung yang secara serius dia membina rakyatnya, cuma 3 orang tapi konsisten, daripada ratusan jutaan tapi bukan berdasarkan keikhlasan kan. Kita belum pernah tahu gitu. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi orang-orang ustadz yang di pelosok itu yang amalannya luar biasa walaupun dilecehkan gitu kan, walaupun dihinakan, karena sesungguhnya kita tidak bisa mengukur amalan yang kita kerjakan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yakin aja itulah, jangan pernah berkecil hati kalau ada yang menyepelekan. Jangan pernah berkecil hati. Wah dia mah ini ya, dia mah nggak pernah tahajud ya. Beda jidatnya nggak hitam. Kan kayak gitu ya. Kamu mah kok mukenanya nggak pernah dipakai ya. Mukenanya nggak pernah dipakai, kenapa? Kok nggak kucel-kucel? Nah, kan kok bersih terus gitu kan. Itu menyepelekannya, nggak usah berkecil hati. Toh amalan kita itu hanya Allah dan kita yang tahu. Tapi tentu bukan berarti ketika disepelekan kemudian kita cuma tetap segitu.
Itu kan harus jadi motivasi buat kita biar kita itu memang menambah kualitas amal kita, menambah kuantitas amal kita gitu. Jadi jangan begitu disepelekan, ya saya mah segini sajalah, cukup aja sholat tuh yang wajib-wajib saja. Ya jangan begitu, tetap harus nambah. Harus termotivasi juga gitu kan. Tapi bukan berarti orang yang banyak amalnya itu jauh lebih baik. Tapi tetap harus termotivasi juga ya. Karena banyak di antara kita itu yang masih kurang ilmu dalam beramal. Di antara kita itu masih kurang ilmu dalam beramal sehingga banyak amalan-amalan yang tercecer, tapi karena ilmunya belum ada sehingga dia belum melakukan. Kan boleh jadi seperti itu. Orang itu tidak beramal karena mungkin ilmunya yang kurang. Banyak di antara kita yang masih belum memahami tentang pentingnya saum Syawal misalkan. Banyak di antara kita yang memahami saum Syawal itu boleh digabung dengan saum bayar hutang misalkan. Itu banyak di antara kita. Itu ada itu. Maaf ya, ini PhD di Monash itu masih ada orang yang memahami ini tugasnya Pak Abu nih sama Pak Anto nih. PhD coba, masih banyak ada yang menganggap bahwa saum Syawal itu boleh digabung dengan saum bayar hutang. Gimana coba kayak gitu. Nah ini kan pemahaman gitu ya, pemahaman sekali lagi. Jadi ada orang yang belum beramal karena ilmunya yang kurang gitu ya. Jadi saum Syawal tidak bisa digabung dengan saum bayar hutang, saum wajib tidak bisa digabung dengan saum sunnah. Itu mungkin karena orang itu belum melakukan amal yang maksimal karena ilmunya yang masih minimal gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di sana sama Mbak Nivi, saya pikir wajib Mbak Nivi ya, nggak bayar pajak Mbak Nivi. Kalau saya termasuk orang yang menghindari pajak. Kenapa? Karena saya tidak punya gaji tetap, jadi terbebas dari pajak. Alhamdulillah. Ya, kalau disebut hukum togut ya mungkin tidak semuanya ya. Mungkin tergantung daerahnya masing-masing. Ada daerah yang bagus seperti di mana di Bantul ya yang bagus itu ya. Itu mungkin berjalan, tapi ya tergantung daerahnya ya mungkin ya. Karena kan itu diambilnya bukan dari pusat kan, tapi tergantung daerah. Jadi ya kalau pakai dalil itu ya mungkin takut ada yang tersinggung Mbak Dewi ya. Nanti ada yang tersinggung, wah ini disebut togut ya, takut ada yang tersinggung lah. Tapi kalau menghindari, tapi jangan pakai dalil togut ya sah-sah saja lah gitu ya. Menghindari karena ya faktanya memang seperti itu. Di tempat di Cihideng ya Pak Abu ya, berapa kali itu jalanan bolong tapi nggak pernah diperbaiki. Padahal orang bayar pajak semua gitu kan. Gitu. Ya wallahu alam itu mah tergantung kepada, saya tidak bisa memberikan fatwa ya. Fatwa seperti itu hanya untuk diri saya sendiri saja. Dan saya memang tidak pernah bayar pajak. Wallahu alam bishawab. Kalau masalah pajak mah tanya Pak Ekro kayaknya ya, nanti Mbak Nivi ya, tanyakan langsung. Nah itu. Nah kata Pak Ekro begitu, itu fatwanya Syekh Ekroman ya tentang pajak. Bapak Ibu Alhamdulillah tadi ya bahwa sesama orang muslim kita tidak saling bertanya itu kalau ada maksud membenci ya. Selama 3 hari. Kalau saya dengan Kang Dayat nggak bertemu selama seminggu ya nggak apa-apa, berketemu seminggu sekali, nyananya seminggu sekali juga, itu lain lagi, itu beda itu mah ya. Beda urusannya. Bapak Ibu rahimakumullah, tampaknya Pak Ekro dan rekan-rekan sudah menyiapkan hidangan di sana. Ada pengumuman dari Daed tentang rally for Egypt nanti siang. Yang memiliki waktu dan kesempatan dan concern silakan hadir di State of Library di Swanson Street jam 1.30. Ada pengumumannya di belakang sana tuh yang kuning. Baik, kumpul di sini atau di sana langsung ke sana? Langsung ke sana. Kalau kumpul di sini nanti kumpul 1:30, terus nanti berangkat jam 2, nyampe ke sana jam 3 udah bubar nanti ya. Mendingan langsung ke sana supaya tidak terlambat. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.